They are heartless. Godless barbarians. Kill blindly. They scar the lands of England. Lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. Assassin's Creed Valhalla, available holiday 2020.
ultrapenetrantes. Estamos cansados de los farsantes. He's beautiful, Migo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams, call you evil, a monster, and give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has 2 basic parts. Our people. And you must clutch them nice and tight, or we all go boom. You understand now? Breathe.
The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains, of fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings, but yours has yet to be written. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. And new dangers. I must find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Player ke drop zone mereka masing-masing. Yes, kita bakal kali ini dari beberapa tim. Akankah ada Suicide Squad yang menabrak tim-tim lain? Tampaknya ya Allah. Turun di mana? Di VR? Samperin gak? Dia nabrak siapa? Secret Gen di atas lah.
atau Secret Jin yang pindah, takut ditabrak. Oke. Secret Jin yang pindah deh kayaknya deh. Kayaknya Secret Jin yang pindah ya. Dia tukar tempat sama Aura loh. Bener juga. Wah, main gamesnya dapet dia. Gila. Aura nabrakin Viharmo Patra, mereka nabrakin Forza Bava. Gila, main apa 200 IQ vs 300 IQ. Betul. ini ke counter, strateginya Aura ke counter sama Secret Jin. Ya, inilah kalau para genius di PUBG M bertemu ya. Betul. Saling membaca strategi. Wah, Bensu mau digeprek sama dua pemain. Dia dapat mobil duluan. Iya. Puter bosku. Gak ada kosong. Naik lagi bosku. Ditabrak tuh. Dia balapan. Dia berhenti. Ya goyang dia. Wah, sama-sama dapat. Ada juga balapan untuk peringkat 5 nih, Was. PS Torata, PW88 sama X sama Geekfam bakal bersuka cita mengejar slot terakhir untuk PMGC. Ini basic kan wajib pakai helm ayam. Oke, gue mau. Kalau ada mau. Gue mau. Benny Moza. Siap. Gue kira ada realnya juga disiapin. Benny. Aduh, happy birthday ya buat Benny Moza. Benny Moza. Beberapa hari yang lalu Benny Moza ulang tahun. Happy birthday buat Benny Moza. Semoga selalu sehat. Semoga diberikan ide-ide yang lebih kreatif untuk meramaikan suasana content creator PUBG Mobile. Betul. HBD. Tapi HBD-nya di live ya. Ini gue ucapin langsung di live stream, Benny. Ditonton sama banyak ratusan ribu orang. Jadi jangan lupa traktir kita berdua. Iya. Benny kado aja gak ngasih, minta dia senyum kan. Wah, diucapin di live streamnya, dimintain taktiran di live stream. Ditodong traktiran, mulai mikir-mikir lagi. Oke, dan ternyata zonanya sedikit membentuk zona legend, walaupun tidak di titik legend seperti Dobromeso dan juga Port. Tapi termasuk legend ini. Ini termasuk zona legend karena ini 45 ya. 45, ya 45-50 lah ya kita bilangnya. Lumayan bikin pusing nih, tim-tim lain. Tapi untuk Aura, kata mereka, gak salah gue tukar tempat sama TSJ. Betul, karena mereka diuntungkan dari segi circle yang pertama. Iconic mungkin bakal nabrak ke arah Aura, karena gue ngelihat ada Blanks yang udah mulai ngebuka jalan untuk pemain dan juga tim Iconicnya rotasi ke titik yang ada di dalam zona. Dari Box Gaming juga sudah mulai melakukan pergerakan, dan ada V Gaming yang sudah bergerak juga. Cukup banyak tim yang memulai rotasi cepat, bro. Iya, ini banyak banget yang udah tahu nih. Zona-zona seperti ini harus buru-buru ke tengah-tengah circle-nya. Kalau sampai nggak bakal dapat tempat nanti di circle selanjutnya. Tapi kalau untuk tim Indo, gue nggak tahu ya. Gue rasa tim Indo udah nggak pusing, Bang. Udah besar kayak gini, tampaknya dari tim VGM Tuan sudah ke take down juga kali ini, dan kena jauh deh teman-temannya membawa mobil. Dan teman-temannya harus kayak ini terdampar di no man's land, tidak ada apa-apa, tidak ada rumah untuk mereka ambil, tidak ada lootingan, dan bakal kunci. Tapi ternyata juga oleh Bensu akan digeprek kayak ini si Rankit nih dari high ground. Betul, bakal digeprek kali ini. Ayam geprek ya, bakal langsung digeprek. Dan Aura Fight Smile X harus fight. Bentar, ini Aura Fight Smile X harus fight. Bentar, ini dulu sementara di download dulu. Sementara PNG dulu. Oke, selama PNG sementara PNG dulu, biar bisa diedit kan ke tim fotonya. Jadi mereka tinggal keluarin tangan gitu kan, tadi edit pakai PNG. Yes. Dan buat tim production nanti siapkan ya, kita pengen sesi wawancara dengan BTR eksklusif ya. Oke, bakal dihancurkan, pintunya dibuka terlebih dahulu. Ternyata bakal mengadu aim jarak dekat, harus reload. Wah, akan menuju ke bagian bawah dari jembatannya, bakal di-push Rankit. Wow. Digeprek oleh Bensu kali ini. Langsung mati berdiri tadi. Ayah Rankit geprek kali ini ya, langsung ditumbangin sama Bensu kali ini. Betul, dan Guy dapetin satu tapi low HP di bagian atas. Bahkan 2 pemain diamankan oleh seorang Guy. Tinggal 1 pemain terakhir ingin mendapatkan confirm kill terlebih dahulu. 2 confirm kill berhasil diamankan oleh Ki. Langsung back off lagi kayak ini. Ki bakal tembak lagi Bensu. Tampaknya digeprek balik sama Bensu kali ini ya. Ditumbangin kata dia, ini game terakhir, knock sama dengan N. Betul, knock sama dengan N. Langsung dihantam begitu saja. V-Gaming itu ada di posisi ke-12. Iya, pokoknya dihajar. Tabrak bos, jangan kasih kendor. Jangan goyang bosku. Dan ternyata VGM Bensu menggeprek tim AST
TP di pelanggaran lobby di posisi 16 dengan hanya membawa 2 kill. TGM masih hidup dan membawa 4 kill pada game kali ini. Gue gak ngerti lagi dia ngapain, dia cuma nganterin mobil supaya BKB-nya bisa rotasi. Sampai salto tuh mobil. Oke, dapat 20 poin lah ya dari backflip barusan tuh. Kalau gue sih 14 ya. Iya, kenapa? Landingnya kebalik total. Oh, landingnya kurang mulus. Nggak kebalik total. Oke. Kalau kebalik total nggak bisa gerak. Itu baru gue kasih 20 poin. Kalau kebalik nanti balik lagi Luis. Lah, Luis ditembak. Oh, oke. Iya. Naik apa tuh? Naik crispy car. Crispy ya. Sky lu udah salah gerak nih. Mau putar balik deh nggak bisa. Tapi itu mobil dengan power steering yang paling kenceng. Elektrik udah. Iya. Kalau misalkan kayak Dacia itu masih minyak. Power steeringnya. Ya, UAS apalagi udah nggak ada power steering pakai tangan otot sendiri gerakin. Harus sering-sering olahraga kalau pakai UAS. Iya. Berotot tangannya. Tapi kayaknya lebih berbahaya Jeepnya Miramar sih. Tapi lihat tuh Bas, TSJ sakit takut jadi nggak mau rotasi Bas. Betul. Mereka benar-benar ngambil rotasi lambat. Mereka pengen ngebuat semua tim yang ada di depan mereka jadi tameng. Iya, jadi tameng mereka. Tapi baik lagi Pas. SMG. Baik lagi ya. SMG ke arah TSJ. SMG ke arah TSJ. Saya baik lagi Pas. TSJ itu tim tengah, tim center. Oke. Mereka bukan di pinggiran gitu. Dan gue nggak tahu nih dengan perubahan gaya main mereka. Baik lagi, merubah di game terakhir. Udah bukan pertama kali kita lihat Pas. Kalau dari Arrow sih mereka tetap pede bermain dengan playstyle mereka aja udah. Main santai, main zone gitu kan. Karena kalau udah ngubah strategi itu bisa ngubah gameplaynya banget. Kalau lu nggak terbiasa melakukan dengan strategi yang tiba-tiba lo lakuin gitu. Ya, dan Aero itu terpaut 4 poin dari TSJ kan ya. Betul. Kalau mereka sudah dapetin 4 poin dan TSJ rata 0 poin, itu Aero ya butuh 5 poin sih hitungannya. Mereka butuh 5 poin. Karena jumlah kill yang dimiliki oleh TSJ masih lebih tinggi dibanding dengan tim Aero. Karena beda poinnya BTR sama TSJ itu cuma 4 poin. Tapi killnya masih banyak kan TSJ. Iya, killnya masih banyak kan TSJ karena agresifnya mereka tuh berasa banget. Makanya Aero butuh 5 poin kalau menang lawan TSJ. Yap. Oke. Masih berjalan juga soalnya, masih berpikir-pikir nih. Dan tidak henti-hentinya kita dibikin deg-degser dan deg-degan Flo. Untuk perolehan champion di Southeast Asia ini siapa? Kalau ini dimenangkan oleh BTR, berarti ini adalah trofi pelengkap untuk etalasenya BTR. Iya. Ini pelengkap terakhir banget nih. Yes, betul sekali. Kita bakal lihat kalian dari tim YG pelan-pelan muter-muter juga mencari posisi yang enak di circle kali ini ya. Ya kita bakal lihat kali dari YG pelan-pelan bermain dengan santuy. Bermain pelan-pelan aja, gak pengen terlalu agresif, dan tampaknya RQ pun dihadang oleh tim Aura kali ini ya. Betul, bakal di tackle sepertinya jalur rotasinya tidak dibiarkan RQ untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dari posisi 4 di posisi mereka saat ini untuk leaderboardnya. Iya, pelan-pelan kita bakal lihat kali ini dari tim Aura juga berusaha bermain agresif ya. Last game gak mau ada regret apapun, ya mainnya galak aja udah kayak Aura biasanya. Yap. Chopper. Gue cuma mendengar 1 buah peluru dan tiba-tiba Chopper terkena knockdown. Nah, tembakannya bukan AWM atau bukan M24. Betul, itu bunyi-bunyi. Wah, keren juga trading. Di sisi yang lain ternyata. Oh, di sisi yang sama ternyata. Perlu 3 tim ini. Box game. 2 tim nih. 2 tim, Pak. Oh, sudah mulai halus sepertinya mata gue. Tuk. Oh, Icon yang nembak. Betul. Dari high ground ya. Dari sisi lain mereka bakal ganggu pertempuran ini. Dan ternyata 1 pick dari F1 menjatuhkan 1 player dari bahkan 2 pemain dari SMG. Nyebrang, Richard. Nanti bisa lompat. Masih bisa lompat. Tembakan yang dilontarkan ke Putra kali ini bakal lihat juga dari bawah kan. Ayo Kimai. Dor. Selesai. Kembangin 2. Box Gaming pulang langsung oleh tim SMG. Tapi SMG sayang sekali harus kehilangan 1 player mereka juga kali ini. Misalkan 3 player bertahan, tapi tampaknya Icon akan datang juga untuk mengganggu permainan dari tim SMG. Mereka pengen ambil keuntungan dari perang yang barusan aja yang mereka lihat. Dan untungnya dari SMG nggak terlalu buru-buru untuk keluar dari kompon ini. Mereka lebih ingin melakukan healing terlebih dahulu, looting dulu, dan 2 orang terpantau dari scope-nya Fort Pro. Dari belakang ada lawan lagi ternyata, tampaknya tim YG yang mengganggu tim Iconic kali ini ya. Betul, mereka harus retreat sekarang juga, harus cabut sekarang juga karena posisi pushnya sudah terlihat oleh tim lain. Third party dibalas dengan third party dan Bigetron. Mereka bermain santai, sudah keluar dari Raffle Nova. Mereka bakal mengamankan 4 gudang di kompon ini dengan Zuxi yang jaraknya lumayan jauh untuk mengamankan posisi terlebih dahulu. TSJ
akhirnya mereka jalan dan akan bertemu dengan tim Aura. Betul, kita bakal lihat Next round nih. Next round ya. Next round. Round 2 kita bakal lihat apakah Jaden bisa menangkap anggota tim TSJ, tapi kita bakal lihat fight PW88 juga. Fight for the 5th position, tapi proses ke knockdown sama 2K. Dan di pelanggar lobby, 1 kill untuk tim TSJ. TS terbakar, dimaju PW88. PW88 gak mau kasih ampun ke TS yang punya slot terakhir kali ini. Tiket terakhir masih dipegang oleh tim TS. Betul, masih dihajar habis-habisan loh. PW bener-bener agresif banget untuk menghabisi beberapa player yang udah mereka lihat dari angle mereka. Dan kali ini Aura yang sudah kehilangan satu player mereka harus menghadapi Secret Jin dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Iya, kita bakal apakah Jaden bisa menangkap anggota tim Secret Jin dan Di follow up. ya di follow up. Kita doakan lah ya kali ini ya. Tim Aura bisa menumbangkan tim TSJ. Betul, karena satu orang udah mulai ke gap tuh, ada Tukai yang sudah mulai tertangkap oleh Jaden. Angle-nya terlihat dengan sangat jelas. Kengsu bakal menjemput Cosmos terlebih dahulu. Dia balik lagi. Mereka bakal nge-split menjadi 3 titik yang berbeda. Iya, kita bakal kali ini juga pelan-pelan dari tim TSJ bakal cuma ngelutingin seorang Roses. Bakal kali ini bisa juga, tapi 2K sedikit ragu untuk naik ke atas motor dia karena kali ini dari tim TS harus bermain dengan sangat hati-hati kalau mereka pengen selamat. Mundur dong. Dan Dan akhirnya tuh kayaknya turun lagi. Dia nggak bisa mundur lebih jauh dari ini karena angle shot dari Aura sangat baik ke arah Tukai tadi. iya. Apakah ini juga dari tim BTR bakal perang ditekan. dengan PW88. Nampaknya PW88 on fire banget ya. Pengen men-secure poin sebanyak-banyaknya dan pengen dapetin satu slot menuju ke PMGC sebagai slot terakhir di nomor 5. Tapi ada lagi yang muncul selain dari slot. Tapi kita bakal ada kode yang muncul dalam pertempuran Aura dan Dapat satu, juga dapat satu, TSJ. guys. Dapetin satu, kita bakal dapat Keshi bakal lanjut lagi. Masih ngumpet di balik satu pohon. Keshi membuka angle dari Kingdom sudah mengeluarkan snipernya. Cosmos hampir tersungkur juga kali ini. Oke, dan Casey memberanikan diri untuk masuk bagian paling depan. Tukai masih tersungkur, belum ada backup dari TSJ. Mereka bergerak nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Cosmos berada di bagian pinggir pantai. Tidak ada kesempatan kah atau masih ada kesempatan karena dari DGZ masih bertahan. Dan di sisi lain Arlong bertemu dengan tim Bigetron. Seperti itu dipulangkan menuju ke arah lobby. Casey berhasil diamankan Kengso. Cukup dekat. Iya. Dan ada yang Galacticos Akan yang mengganggu. join ke fight ini. Tampaknya Casey bisa selamatkan juga. Cosmos akan maju ke depan menuju ke arah seorang 2K. Steve menjaga sisi belakang dari Jaden dan juga Casey. Casey bakal langsung melakukan healing juga. Ada dari seorang GZ dari kiri langsung pindah posisi. Dari Yangon Galacticos to the rescue. Menembak juga dari GZ. Udah satu lagi. Kali ini. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Last Mereka ingin langsung Cosmos. healing. Sabar. Ayo. Sabar. Kenok 3 bro. Legit banget ngeliatnya tapi bakal dipus. Rata! Dipulangkan ke arah lobby. Bigetron aman di posisi puncak dari Secret Jin. Wow, Aura berhasil memulangkan Secret Jin menuju ke arah lobby. Tinggal Aerowolf memastikan nomor 2 kali ini untuk mendapatkan 1-2 finish di PMPA SEA Finals kali ini. Ya, Oh my god, Aura on fire kali ini. wow. Wah, gila cu. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Wah, speechless gua. Gila, BTR ngerangkak jadi posisi berapa? Entah berapa, Mas. Iya, tadi gue sempat ngeliat fight BTR sama Aerolove. Gue tidak mengharapkan mereka fight di waktu di circle yang sekarang. Potato ketangkap sih. Potato udah dipulangin ke arah Iya. lobby. Ya, kita doakan ya, Aero dapat lah. Tadi dapetin 6 poin. 6 poin. Aero cuma 5 poin tuh. 6 poin. Udah cuma 6 poin nebutin Aero. Kamu nomor 2. Yap. Dan setan Eriki enggak. Memang gila. Secret Jin dapat kill nggak? Observer cekin dong. Satu. Satu kill ya? Satu kill. Satu kill ya? Satu kill. Secret Jin. Satu dari Aura tadi. Si Roses di awal-awal. Cari yang di overall team, scroll ke bawah itu bisa kelihatan tuh. Satu, Pak. Satu ya? Satu. Satu. Oke, satu kill berarti Iya, 6 gapnya poin. 6 ya. Nah, butuh GP 7. 5. GP 5. Naikin 7 aja Flu. Maksud gua harus ngejar 7 gitu biar bener-bener posisi 1 10 2 deh. Indo gitu. 10 deh. Ya udah, 10 ya. Biar aman banget ya. Deal ya. Iya. Deal, oke, 10 poin. Nah, Oke. kita doakan bersama ya. Aerowolf 10 poin. Gimana pun caranya gua gak peduli. Yang penting Betul. 10 poin aja udah. Wah. Gue udah gemes banget pengen mendeklarasikan cuma belum waktunya. Belum. Belum waktunya, Bro. Belum waktunya karena kita masih harus memandu match ini sampai selesai. Kakinya kelihatan, dia naik free shoot. Tidak ditembak belum. ternyata. Oh, ini DMR ya. Ini Gua DMR. kira tadi sniper kokang gitu. Dia tuh mobilnya ikonik ya, diledakin langsung, nggak pakai lama-lama. Retapping SLR kali ini hingga meledak. Betul. Wow, Aura. Thank you banget Aura.
Appreciate dengan yang dilakukan sama tim Aura tadi, bener-bener wah gokil banget pertarungannya Aura. Aura Fire. Aura Fire, Aura Fire, hashtag Aura Fire guys. Wah, waduh, gokil bro, Luar biasa ini. luar biasa banget. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh. Gue sudah terbawa dengan suasananya. Tolong ini ruang production gak ada yang duduk, semuanya berdiri. Iya. Apa udah pada mulai bisulan semua ya? Gak ada yang duduk lagi, semuanya berdiri. Pas ya, semua langsung wah. Wah gila, gokil banget men. Gokil. Ini dipantau dengan sangat jelas dan akhirnya di tapping. 1 damage masuk tidak terlalu dalam, tapi yang jelas 2 player dari Iconic sudah dipantau oleh Tamio dari Yangon Gerak. Iya, lagi mengikuti gerakan mereka, kita bakal lihat juga dari seorang Tamio masih coba tapping dari open field Movatra kali ini ya. Yes, betul. Sementara Pio masih bertahan. Game-nya menjadi pasif banget loh. Aura nggak mau cari lawan lagi kah? Iya, Aura nggak mau cari lawan lagi kah? Aura nyari lawan nabrak siapa ya? Nabrak RRQ seru kali ya? Tapi udah susah pas rotasi gini, udah susah nyarinya. Lagian nabrak RRQ menurut gue udah nggak worth it nggak sih? Kayak mereka udah dipastikan lolos juga. Apalagi udah pincang sekarang nih. Betul, kalau mau nabrak tuh nabraknya Secret PW88. Itu seru tuh. Secret sama PW88 tuh. Iya. Bikin pusing nomor 5678-nya kan. Betul, dibikin cenat-cenut lah pokoknya. Aduh, gue speechless banget parah. Permainannya tim Aura, beraninya mereka. Dan selain berani pas ya, gimana caranya udah rotasi jauh-jauh ketemu lagi ronde 2. Padahal mereka udah bertolak belakang banget cuy. Dari drop zone aja udah jauh banget. Itu beda drop zone-nya 2 kilo lebih loh. Iya. Tiba-tiba ketemu lagi loh. Wow, memang jodoh sepertinya Aura dan juga TSJ. Untuk di last minute-nya, wow, Zuxi udah ngebuka jalan rotasi tuh. Udah mulai berpindah tempat dari tempat sebelumnya. 3 player lainnya belum melakukan follow up. Ada Korpa di belakang mereka. Herolov mendapatkan kompon di dekat danau dan ada jumper yang akan menjaga. Mungkin bisa memotong rotasi dari Herolov. Betul, wah BTR berhati lagi. Langsung pindah posisi juga. Wah, jumping. nice shoot Zuxi. Di counter langsung ya catch-nya. PW88 dalam bahaya karena yang ngedorong mereka adalah BTR kali ini. Tapi dari Yudu dapat 1 knock ke arah Aero, please. Aero bertahan 10 poin kali ini. Betul, butuh 10 poin aja untuk Herolov bertahan dan menempati posisi kedua di leaderboard saat ini. Dibakar. Ini PW88 taktik juga nih. Elah, udah di revive ke knock lagi. Zuxi gemas, tapi dia harus mencari informasi di mana keberadaan pemain dari PW88 yang lainnya. Jangan sampai lengah dalam pada saat melakukan push. Ya, kita bakal kayak ini. Dari PW88 juga tampaknya sedikit terkunci ya oleh permainan dari tim BTR. Tapi ada Ice dari high ground, ada Erki juga, tapi agak jauh Erki. Nggak bakal ada urusan sih sama BTR pada waktu ini. Yang gue takutin kalau misalkan Ice Shoot-nya tergoda untuk join fight karena ada bunyi tembakan di sekitar mereka. Iya, kalau fight apakah bakal knock 3 kalinya kali ini? Bleeding-nya dia udah deres banget sih. Udah terus kalau knock lagi ini kayak bakal tinggalin deh. Apa udah pisah semua kan? Wah, pinter banget ternyata. PW88 juga melakukan sebuah pergerakan yang bagus. Mereka langsung mengamankan high ground yang terlebih dahulu. Dan Ryzen melihat pergerakan rotasi dari Stops. Tadi sudah mulai tertangkap 1 pemain. Dan Ice tidak bergeming dari broken wall high ground compound yang sudah mereka tempati saat ini. Ya, kita bakal kayak tim BTR juga masih bertahan. Pelan-pelan Korpai lagi mencari cara gimana mereka dia bisa kabur dan bersama dengan teman-teman. Tapi dari BTR kali ini tampaknya sudah ada nge-flank. Tampaknya seorang Luxi pindah ke si belakang memastikan tidak ada yang menabrak mereka secara free dari belakangnya. Betul, harus dijaga dengan sangat baik karena jalur rotasinya. Kalau misalkan zonanya keluar dari tempat ini, misal zonanya ke utara aja bro, ini ngasih PR ke Aerolov, ngasih PR ke Bigetron buat rotasi karena mereka harus menghadapi cukup banyak tim untuk masuk ke zona yang lebih aman nantinya di zona berikutnya, di zona yang kelima. Iya, ini bakal menarik sih. Ini bakal menarik banget kemana zona ke 5 akan muncul nantinya. Dari BTR sudah pisah juga ke 4 titik yang berbeda untuk memastikan bahwa tidak ada tim lain yang menabrak mereka. Korpai mau meledakin dan Renare dapatkan 1 headshot ke sana baik ke arah serangan Rabis. Aya secure kill-nya, Aya dapetin poinnya kali ini. Betul, Xavier udah mulai ke game juga sama tim Aerolov yang sudah mulai bergerak. Mungkin mereka ingin menentukan titik rotasi mereka menuju ke arah mana karena mereka masih ke zona, ternyata zonanya ke arah selatan, Flo. Oke, kali ini ternyata zona mendukung ke Indonesia ya. Betul. 2 tim Indonesia sangat diuntungkan dan kali ini akan ada confirm kill menuju ke arah PW88 Double T. Tadi berhasil mendapatkan confirm kill dan Xavier agak sedikit terjebak. Butuh setidaknya setup smoke untuk menyelamatkan Rabis yang sedang terkena knockdown. Iya. Kita bakal ada tim Secret juga masih bertahan dengan 3 anggota mereka. Masih balapan dengan PW88 dan juga X. Ini X dan PW88 perlu berhati banget dan tampaknya X kena deh kayaknya. Maksudnya kayak dia biasa main galak tiba-tiba pas udah lagi game terakhir perebutan peringkat 5
nggak fight dan smile lagi. Betul. Ini jadi kayak gue pengen nginget apa hal yang udah pernah kita bahas gitu. Ketika lu under pressure, lu ngubah strategi lo itu ngubah gameplay dan ngerusak gameplay lu sendiri. Seperti yang dialami oleh TSJ tadi. Kayak tadi ya. Secara nggak langsung TSJ kemakan apa yang udah pernah kita omongin. Mereka berubah ke Port dan juga Zabava. Betul. Itu udah mengubah gameplay mereka. Mengubah gameplay mereka banget. Rotasinya, pergerakannya itu semua berubah. Secara IQ oke. Secara pemikiran oke, karena dari tadi Aura bakal nabrakin ke arah TSJ kan. Makanya mereka pilih drop zone yang lain. Betul. Dan Tapi dia ternyata ketemu lagi. secara nebakin gerakan orang bener. Betul. Itu 300 IQ gitu. Lu Yes. ada orang Cywar mau tabrakin, pindah posisi ke tempat orang yang menabrakin kita karena kosong. Aduh. Nggak sabar gue circle kecil nih kalau gini ceritanya. Iya. Kita lihat ya nanti ya. Sudah mulai dik-dik kali ini dari tim Aura juga bakal bertemu dengan tim YG dan dihalangi masuk ke bagian utara circle ya. Gila, ini kalau lo perhatiin, BTR nahan circle tengah, Airlove nahan circle bawah, Aura nahan circle atas. Ya. Semua sisi ditahan. Semua Ya? sisi ditahan sama 3 tim Indonesia. Cuma kanan dong nih bolong nih. Betul. Kanannya BTR di ya. tengah. Tugasnya BTR lebih berat, nahan tengah dan juga sisi kanannya. Berarti dia kayak ngebentuk Y dong. 2 titik di atas, 1 titik di bawah. Yoi. Iya. Yoi. Oke, apakah kali ini Yangon Galacticos akan mundur atau akan tabrak menuju ke arah tim Aura? Kalau gue jadi Yangon, gue bakal tabrak aja. Last game juga. Yes, last game juga nih harus ditabrak, mau nggak mau, daripada mereka bonyok di sini. Mendingan tabrak aja lah, tapi sepertinya dari Yangon mereka ingin step by step untuk menuju dan mendekati kompon yang ditempati oleh tim Aura. Kali ini ada lemparan granat bertubi-tubi menuju ke bagian rooftop. Tidak ada satupun player Aura yang terkena efek damage dari granat Yangon Galacticos. Iya, kita bakal lihat juga gerakan. Gua harus pindah. Iya, zona geraknya ini. Zona kayak ke bawah lagi nggak sih, Pas? Antara bawah atau ke arah kanan sih harusnya. Kapan dibuka mapnya? Ya Pak, tolong map Pak. Kita pengen lihat mapnya nih. Mobilnya lompat gak tuh? Zona ke BTR dan juga Aero Wolf yang berada di pojok kiri. Ini harusnya nggak ada nabrakin Aero sih. Harusnya nggak ada. Kecuali Xavier. Iseng. Xavier. Secret. Tapi Xavier tertekan juga Pas. Xavier juga deg-degan nih mengejar nomor 5. Oh, makanya mereka mengurangi tingkat keagresifan mereka. Secret malah bonyok. Oh, PW88 nih. Secret itu Betul. banget dikejar sama mereka pasti. Ini 2 tim yang gotok-gotokan buat berebut posisi terakhir ke BMGC. Itu PW88. Lu lihat Secret tinggalin temennya udah kenal. Udah gak mau dia. Takut dia kalau rata semua kan kelar. Wah, belakangnya datang lagi Geek Fam dari arah belakang dong, ternyata berhasil. Dipotong sama RRQ ternyata. Oke. Wah, saling menikung satu sama lain ya. Tikung antara Geek menikung. Fam dan juga RRQ Athena. Iya. Saya bakal kayak ini dari tim Secret juga tinggal 2 player, Ice dan juga High Boy. Ada yang tembak pohon. Saya bakal dari Ice tampaknya sudah mengetahui posisi seorang You High Boy. Betul. Bermain di arah perkayuan kali Udah naik ini. dari 88. Udah naik dari jumlah kill mereka Oh, udah di kill ya. Iya. Wow, Steve tertangkap, ternyata ada threat knock antara Yangon dan juga Aura, namun Steve dikonfirm menjadi sebuah kill di arah lain. Dan Blue Zone juga akan bergerak saat ini. Ini bakal ada wasting time fight antara Yangon Galacticos dan juga Aura. Ini bakal banyak kikis sih. Sama Blue Zone. Iya, banyak. Ini kayak mungkin 2-3 tim merata sih sama Blue Zone. Dapat 1 lumayan. Ya. One sec ya. Bandel kamu ya. Confirm menjadi sebuah kill juga. Aka tidak akan diselamatkan gua rasa, dan 2 player dari Aura harus segera melakukan rotasi dengan sisa vehicle yang mereka punya. Gila, sampai masuk ke laut tuh mobilnya. Wah, ditembak. Wah, dia lompat tuh. Bye-bye bro. Wah, bye-bye, Lot bro. hilang, hanya menyisakan Tamio. Aura juga gua rasa bakal banyak karena mereka bakal ditembakin. Mobilnya Ada harusnya selamat dong. Terhalang oleh asap, dan kali ini bakal dibus kanan dan kiri. Jaden berada di arah sebelah broken wall. Cukup low dan ditembak sama 2 player Yudu. Tidak ada backup yang terlalu cepat dari seorang Casey, tapi Casey masih bisa bertahan. Dia bakal tembak terlebih dahulu. Akan ada close combat dan masih bisa masuk Drex. Cukup low. Berganti badan dan kali ini bahkan hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Namun Aura harus puas di posisi ke-12. Hashtag Aura Fire, hashtag respect for Aura. Hashtag Aura Fire, hashtag respect for Aura. 11 tim tersisa, masih ada BTR, masih ada Aero Wolf yang mencari poin tambahan juga kali ini ya. Dan PW juga sudah mulai bonyok kali ini. Sementara Yuhaik bakal berperang dengan tim dari saudaranya sendiri. Kakinya kelihatan. Granatnya mantul. Duar bebek. Dar. Tidak terkena ke arah Geek Fam. Tinggal iShot bertahan seorang diri. Dapatkah dia menyamakan poinnya atau akankah kali ini TS eliminasi? PW88. Ini bedanya cuma 1 poin. Tapi PW belum masuk. Iya, ini Person bedanya poinnya 1 poin bro. YG juga tumbang 9. Bentar lagi person poinnya Aero bakal meningkat dengan drastis. Betul sekali. Apakah Aerolove bisa naik ke peringkat 2? Karena tinggal 9 tim yang tersisa. Dikeratain X yang naik. Wah, bener juga ya. Itu
plot twist banget. Itu plot twist banget buat tim yang bakal lolos ke PMGC. Dan Luxi dapetin Ernie. 1 poin bertambah lagi untuk Bigetron Wah, dan Elias. ledakan dari Icon. 1 korban lagi bertambah ke arah tim RRQ karena ada Iconic di sebelah RRQ. Ya, kita bakal kayak ini. Gila, Jumper kasihan banget disuruh merangkak sendirian, lempar. Dor atau mana sendiri lagi? Dor. Mana bunyinya? Gak ada bunyinya. Mana dornya? Cuma bunyiinnya doang tadi. Bukan bunyi tapi kayak splashnya gitu loh. Das. Gitu. Oh, molotov, bangsa. Oh, alah. Kita so info banget pas. Gila ya. Kita nggak ngeliat apa yang dilempar sih tadi. Itu baru namanya bakso yang matang, G9. Tersisa seorang diri harus menghadapi Fredo. Sama-sama melempar granat kah kali ini. Ini dia. Dar. Dur. Iya, dapat 2. 1 dipulangkan menuju ke arah lobby. Oh, belum dipulangkan ke arah lobby. Bisa di steal kill. Luxi. Aduh, diambil ternyata. Dua-duanya diambil sama Bigetron Red Aliens, memperkokoh posisi mereka di arah puncak. Wah, PW88 dihajar sama 2 tim sekaligus BTR dan juga tadi ada tim-tim lain yang mendapat bagian kue dari tim PW88. Tinggal 2 member tersisa, tampaknya Geek dan juga BTR sama-sama menghajar PW88 yang kembali nyangkut di kompon pertama mereka. Yap, ini bakal himpit-himpitan nih. PW88 kembali ke arah yang sama, sementara di bagian atas dikuasain sama tim Geek Fam. Bigetron cukup nyaman di posisinya sejauh ini dan D2E pun terhimpit karena Yudo Gang ngepres pergerakan dari last man standing RRQ. Iya, dari Yudo sudah kehilangan juga Jumper tertumbangkan, tinggal Drake seorang diri bertahan. Dan D2E tampaknya mau coba one D2E lumayan low tapi bertukar peluru dengan seorang Drake. Ada blank di bawah. Ada blank di bawah. 8 besar. Indopride masuk 2. Ice Wah, berhasil 7 diamankan. besar. 7 besar untuk Aerowolf. Let's go Aerowolf. Top 2 buat Indonesia. Ryzen berapa kill ya? BTR berapa kill ya? Udah banyak banget, udah pasti kayak PBTR udah gak bakal goyang nih. 1 kill berarti Air udah 3 kill, udah 3 poin. Tinggal dikit lagi, Fam tertahan, tinggal Styles akan bertambah kakak di persen poinnya. Oh, rata! 5 kill untuk seorang Luxi, 11 kill untuk Red Aliens. Tinggal dikit lagi, ditumbangkan 12 untuk Red Aliens. Dikit lagi nih Pas, dikit lagi nih Aero punya poin yang cukup untuk mengejar. Tampaknya Aero masuk yang besar dengan 3 kill. Ini berarti top 2-nya Indonesia sudah dipastikan. Wah, indah sekali, super Una. Granat. Mantap. Top 4 untuk 2 tim Indonesia. Jump shoot dari seorang Fredo dipulangkan ke arah lobby. Tidak masalah karena top 2-nya dari Indonesia. Mantap. Wah, pasti kan? wah gila. Fix kan ya? Gila men, gak sia-sia gue nyatuin kita semua dengan sebuah lagu Indo Pride. Fix kan ya Aero? Harusnya fix. Tadi jaraknya 4 ya? Fix, harusnya Ya. fix kalau dilihat. Coba tolong production bantu hitung dong, boy. Lu nonton aja. Bantu hitung dong. Asik nonton doang. Iya. Bayar parkir. Bayar parkir dong, bayar parkir. Yang nonton jangan lupa tanda seru notify. Ya, jangan lupa. Apakah BTR bisa menutup dengan indah lagi nih, Bas? Top 2 BTR. Top 2, men. Yudu lawan BTR. Klasik PMPL SEA match kali ini. Kita bakal lihat penutupan PMPL SEA kali ini. Betul, wah ini bonyok pun gak masalah bro. Tapi chicken harga mati, apakah Bigetron bisa mendapatkan chicken keempat mereka? 4 punggawa Indonesia masih bertahan kali ini, 1 pick. Tipis, 2 tim tersisa, 4 lawan 3. Nice counter shot dari seorang Luxi. 3 lawan 2, Fredo sudah mulai terspot. Microboy berhasil diamankan. 2 lawan 2 Microboy dikonfirm menjadi sebuah kill. 2 lawan 2 Luxi Ryzen versus Drex dan juga Fredo. Yang kita bakal lihat kali ini seorang Lucy bakal maju ke depan. Tampaknya sudah sedikit dipantau gerakannya Drex lumayan low. Ryzen memotong dari high ground. Yudu tampaknya tertekan di balik satu batu doang. Oh, granat! Molly. Oli, ya gue udah teriak. Wah, Luxi dengan Granat, M29. granat. Granat akan maju. Pakai Rambo tembak kali ini. Nice, satu lagi. Winner chicken, winner chicken.
Mantap! Red Aliens, gua gak nyangka tuh. Mengamuk kembali. Gua gak nyangka. Mereka merangkak dari bagian bawah, terseok-seok di hari pertama. Di hari kedua mereka mulai step up, bahkan kalah agresif dari Secret Jin. Di hari terakhir mereka menunjukkan kekuatan mereka sebagai alien merah di Trying to send us down a damn rabbit hole, Kane? You do, Hendrix. Just shut this situation down before it gets any worse. Watch your step. This place ain't exactly stable. What's making the robots behave this way? Could be some kind of power surge. That power surge isn't normal. I got the door. Go in there and take point. Kane, could someone be plugged into the building systems? Controlling the robots? It's unlikely that any systems are operational after the disaster. Look, we don't have any idea what's down there. What the hell? Whoa! Whoa! Hendrix, they're targeting you! Kane, this doesn't make sense. Who's controlling these robots? I don't know. Triangulating a source. No luck yet. I'll keep trying. All right, sending a recon drone ahead. Let's see how far down this rabbit hole goes. Limited light ahead. Recommend switching to EV. Acknowledged. Let's hustle. Recon drone ain't gonna wait on us.
Kane, we lost the feed. Problem at your end? Negative. Blueprints ended the silo's floor. Without the drone, we're blind. Something must have taken it out. Keep moving. GPS coordinates put the alarm just up ahead. Kane, we found the recon drone. What's left of it? Well, it was fun while it lasted. Hold up. Let me get a closer look at that sign. You recognize it? The designation suggests a CIA black project. Well, if this shit was here at the time of the disaster, they wouldn't have been able to send in a cleanup crew. Until Taylor. Yeah. I think someone wants some shit buried. Blood trails lead this way. What's going on here, Kane? What the hell? Stay alert. We don't know what's after. What's going on with these robots, Kane? I've never seen any robot behavior like that. It's not in their programming. Somehow they've gone rogue from their preset parameters. Okay, according to the GPS, the source of the signal should be through there. Hack the panel. Holy shit. Hendricks, check those control panels. I may be able to pull something from the local drives. Okay, Kane. You're in. This shouldn't even be here. DNI human trials weren't even underway at the time of the accident. At least not officially. I don't think these people volunteered. They're all hardwired into a central server. Jaejeon. Wasn't he our mark? This makes no sense. And this doesn't make sense. If he's dead, why are we finding a bunch of slaughtered CIA matching his MO? Give us a minute, Kane. CIA brings us in, assigns us an unknown contact, and then we just happen upon a CIA ops site?
That makes sense to you? What are you saying, Hendricks? I don't know yet. Just keep your eyes and ears open, especially around Kane. All right. Everything okay, Hendricks? Yeah, Kane, we're good. Okay. I'm seeing network activity from a server room a few floors down. Hey! Can't be a coincidence. Let's move! Lights out ahead. Switch to your EV. Copy that. Picking up radiation in there. Move slow. It may play havoc with your optics and core systems. Help me get up here. Maybe I can find a way to get that door open. You got the door open, Hendricks. I didn't open it. We got more tech. I didn't open it. We got more test subjects in here. They're in the water! Back online. Copy that. I'm picking up a massive energy surge just ahead. A lot of robots in here, Kane. Easy. Take your time. Kane, I got separated from the others. Looks like the server room's just up ahead. Get out of there! I've got an exit directly ahead. You know, this is starting to look a lot more like a weapons research facility. The chemicals released in the disaster were never positively identified. Anyone else sense a cover-up?